Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa kembali Bapak Ibu di channel Warga Digital. Di kesempatan kali ini kami akan menginformasikan dan menganalisa terkait dengan notifikasi PPG tahun 2022 ini, yang dimana yang kemarin sudah mengikuti seleksi tes akademik tahun 2022 dan dinyatakan lulus, namun Bapak Ibu belum mendapatkan undangan, baik itu di peserta utama maupun cadangan. Tetapi di notifikasi dalam SIM PKB Bapak Ibu belum terpanggil, jadi masih notifikasinya itu masih lulus, dinyatakan lulus seleksi akademik. Baik Bapak Ibu, kami akan analisa kenapa di notifikasi Bapak Ibu belum ada panggilan sebagai peserta utama maupun cadangan. Nah, untuk bidang studi di PPG tahun 2022 ini ada 64 bidang studi. Nanti di sini ada yang pertama ada agribisnis pengolahan hasil pertanian, kemudian yang kedua agribisnis tanaman, dan yang ketiga agribisnis ternak, akuntansi dan keuangan, antropologi, kemudian bahasa Arab, bahasa Bali, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Jepang, Jerman, Mandarin, Perancis, Sunda, bimbingan dan konseling atau BK, biologi, bisnis dan pemasaran, kemudian bidang studi desain dan produk kreatif kria, bidang studi ekonomi, kemudian farmasi, fisika, geografi, geologi, pertambangan, dan ilmu pengetahuan alam atau IPA, ilmu pengetahuan sosial IPS, bidang studi kehutanan, keperawatan, kimia, kuliner, manajemen perkantoran, matematika. Kemudian bidang studi pekerjaan sosial, bidang studi pelayaran kapal niaga, pelayaran kapal penangkap ikan, pendidikan guru PAUD atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD, pendidikan jasmani dan kesehatan PJOK, pendidikan luar biasa, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PKN, pengolahan perikanan, perhotelan dan jasa pariwisata, perikanan, sejarah, seni broadcasting dan film, seni budaya, seni musik, seni rupa, seni tari, seni teater, sosiologi, tata busana, tata kecantikan, teknik elektronika, teknik geomatika dan geospasial, teknik ketenaga listrikan, teknik kimia, teknik komputer dan informatika atau TKI, teknik mesin, teknik otomotif, teknik telekomunikasi, teknik konstruksi dan properti, teknik pertanian, dan terakhir teknologi pesawat udara. Jadi di sini mohon maaf Bapak Ibu, bukan teknik tapi teknologi konstruksi dan properti, teknologi pertanian, teknologi pesawat udara. Nah, itu Bapak Ibu ada 64 bidang studi yang ada di mata kuliah PPG tahun 2022 ini. Adapun analisa yang kami buat seperti ini Bapak Ibu, kenapa di SIM PKB Bapak Ibu khususnya untuk kategori 1 belum mendapatkan notifikasi undangan sebagai peserta utama maupun cadangan, tetapi masih notifikasinya itu masih dinyatakan lulus seleksi akademik. Baik Bapak Ibu, untuk analisanya seperti ini. Nah, berikut adalah bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1. Bapak
Bapak Ibu. Ini untuk kategori 1. Jika bidang studi Bapak Ibu tidak termasuk di daftar bidang studi tersebut, maka silakan tunggu tahun depan. Nah, jadi perlu digarisbawahi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tidak termasuk di daftar bidang studi tersebut, jadi kalau Bapak Ibu bidang studinya tidak ada dari ke-64 bidang studi tersebut, maka sudah dipastikan Bapak Ibu nanti harus menunggu di tahun depan ataupun nanti di tahun berikutnya. Bidang studi tidak dibuka karena jumlah peserta di bawah 20 orang. Nah, di ini jadi Bapak Ibu, jika bidang studi Bapak Ibu tidak terdaftar di bidang studi yang tadi kami sampaikan dari ke-64 itu, kemungkinan di situ kalau hanya pesertanya hanya di bawah 20, maka bidang studi tersebut itu tidak diadakan atau tidak dibuka, sehingga otomatis Bapak Ibu tidak terpanggil di PPK tahun ini. Jadi di notifikasi SIMPK Bapak Ibu belum ada undangan sebagai peserta utama maupun cadangan. Namun jika termasuk dari bidang studi tersebut tetapi tidak terpanggil, nah ini jadi Bapak Ibu, kalau misalkan tadi dari ke-64 bidang studi tersebut Bapak Ibu ada di bidang studi tersebut namun belum terpanggil, maka artinya Anda bukan termasuk sasaran prioritas di kategori 1 tahun 2022 ini. Nah, adapun sasaran prioritas ini kami analisa, ataupun ini hanya sekedar gambaran kami, analisa kami, bahwa sasaran prioritas yaitu untuk kategori 1 tahun 2022 ini, satu yaitu yang diprioritaskan adalah antrian tahun 2021, di mana peserta seleksi tes akademik tahun 2021 dan dinyatakan lulus dan belum mengikuti PPG tahun 2021, maka itu akan diprioritaskan untuk mengikuti PPG tahun 2022 ini. Kemudian yang kedua, lulusan seleksi akademik tahun 2017 sampai tahun 2019 yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi tahun 2022 ini. Maksudnya gimana Bapak Ibu? Nah, di sini poin kedua, lulusan seleksi akademik tahun 2017 sampai tahun 2019 ini misalkan peserta sudah dinyatakan lulus seleksi akademik, namun pada tahun 2017 sampai tahun 2019 Bapak Ibu belum terpanggil untuk mengikuti perkuliahan atau mengikuti PPG dalam jabatan. Nah, kemudian di tahun 2022 ini Bapak Ibu yang telah mengikuti seleksi tes akademik tahun 2017 sampai tahun 2019 namun belum terpanggil, maka di tahun 2022 ini Bapak Ibu harus mengikuti ataupun ada panggilan lagi untuk mengikuti seleksi administrasi atau seleksi akademik. Nah, di tahun 2020 ini nanti Bapak Ibu setelah lulus seleksi administrasi ini nanti Bapak Ibu akan diprioritaskan itu untuk lulusan seleksi akademik tahun 2017 sampai tahun 2019 yang belum mengikuti PPG pada tahun tersebut. Kemudian poin yang ketiga di sini adalah guru dengan daerah khusus atau SMT 3T. Kemudian yang keempat, guru dengan TMT sampai dengan tahun 2005. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengabdi atau TMT-nya tertanggal mulai dengan sampai dengan
tahun 2005 ini, maka Bapak Ibu kemungkinan di sini akan diprioritaskan untuk mengikuti PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 ini. Kemudian analisa yang terakhir di sini kami selebihnya diurut berdasarkan usia. Nah, ini masih sebenarnya ini hanya sekedar analisa Bapak Ibu, tapi kemungkinan ini juga akan menjadikan acuan kenapa Bapak Ibu terpanggil sebagai peserta utama maupun cadangan. Nah, Bapak Ibu yang tahun ini belum mendapatkan notifikasi panggilan sebagai peserta utama maupun cadangan, Bapak Ibu harus bersabar untuk bisa mengikuti panggilan atau mengikuti seleksi di tahun berikutnya. Semoga Bapak Ibu yang sudah mendapatkan notifikasi di tahun 2022 ini untuk kategori 1, baik itu cadangan maupun yang utama, semoga nanti diberi kelancaran untuk mengikuti seleksi atau mengikuti PPG tahun 2022 ini dengan lancar dan dapat dinyatakan lulus. Begitu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, itu analisa kami tentang notifikasi di SIM PKB Bapak Ibu semua yang telah dinyatakan lulus seleksi akademik namun belum mendapatkan notifikasi panggilan sebagai peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 ini, baik yang utama maupun cadangan. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.